Pak Anies, tadi kan Bapak mengatakan bahwa ketika bertemu dengan banyak orang di seluruh penjuru negeri ini kan kayak semacam energi gitu ya. Kalau boleh disimpulkan gitu Pak ya, selama ini Pak, apa poin-poin penting yang Bapak dapatkan selama berkeliling di wilayah negeri ini bertemu dengan banyak orang Pak? Poin-poin penting yang dapat Bapak terima apa aja Pak? Jadi tiap wilayah itu beda Ya, aspirasi. ya, Kata kuncinya, ya kata kuncinya. berikan kesempatan yang setara pada kami. Berikan kesempatan setara. Misalnya, kami ingin anak-anak kami tidak harus dikirim keluar kota kami untuk bisa sekolah bagus. Oh gitu. Kami Itu satu ya Pak. misalnya contoh, kami ingin kalau orang tua kami sakit bisa dirawat di rumah sakit di tempat kami tinggal. Tidak harus dikirim ke kota yang bukan kota kami. Itu sederhana. Itu ya. Jadi kesetaraan. Lalu kami ingin agar kegiatan-kegiatan usaha yang ada di sekitar kami itu, ya kami ini juga yang dapat lapangan pekerjaan. Ya. Terus kami ingin tanah yang orang dari nenek moyang kami tempati ternyata menghasilkan mineral yang banyak, energi yang banyak, ya kami ingin ikut merasakan manfaatnya. Ya. Jadi itu tema-tema yang sering diungkapkan. Jadi begini, kesetaraan Pak ya, kata kuncinya ya. Di dalam saya menjalani proses pemerintahan ini, jangan berkecil hati kalau di pemerintahan itu, kalau dengar dari masyarakat isinya keluhan. Kenapa? Ya. Karena hal yang berjalan baik biasanya nggak dipuji. Gitu ya Pak. Ya Pak Febi, ini kita lagi ruangan ini. Alhamdulillah nih listriknya nyala baik, AC-nya nyala, video ini rekaman bisa jalan baik ada listrik. Emang pernah Pak Febi bilang terima kasih PLN? Biasa aja ya Pak ya. Ya kita nggak ingat PLN tuh. Ya. Dan bilang terima kasih ya. Coba kalau PLN nggak ngerjain, padahal di balik nyalanya ini, cetek gitu, itu di belakangnya ada sebuah sistem rangkaian yang luar biasa rumit. Tapi kita, kalau PLN mati, wih rame betul kita. Ya. Tahu nomornya. Ini maksud saya, Ya. itu diungkapkan. Bukan berarti tidak ada keberhasilan dirasakan masyarakat. Oke. Ada. Tapi kalau pas ketemu saya, ya nggak cerita keberhasilan. Ya, paham. Kalau ketemu saya, dia cerita yang harus dikerjakan ini Pak, kami butuhnya ini. Jadi karena itu ketika saya ungkapkan ini, jangan a priori, seakan-akan sedang membicarakan jeleknya. Bukan. Karena rakyat, nggak mungkin ketemu, Pak Anies terima kasih, kami bersyukur Pak, pemerintah sudah A, B, C, D, tidak. Ya. Dia akan menyatakan Pak yang kurang ini. Sama ketika saya mulai Jakarta. Ketika mulai Jakarta, ketemu dengan warga, rakyat juga menyampaikan, Pak Anies, kami yang kurang tuh ini. Ya. Yang sudah didapat jarang diungkapkan. Nah, itu contoh. Karena itu mengapa saya merasa penting sekali menempatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia atau keadilan sosial, keadilan bagi semua, bukan sebagai teks untuk dibacakan saja dalam upacara, tapi sebagai sebuah arahan untuk dikerjakan dalam program-program. Ya. Sehingga masyarakat merasakan ada usaha serius untuk mensetarakan dari mulai pelayanan dasar sampai dengan peningkatan kesejahteraan. Pak Anies, selama menerima keluh kesah, masukan itu, yang Bapak paling terkesan gitu ya, membekas betul gitu di hati Pak Anies pada masalah apa Pak? Saya selalu kagum dengan ibu. Maksudnya Pak? Ibu. Ini pernah kejadian. Ya. Saya berada di, kan kalau ada acara kumpul orang begitu banyak, terus ada panggung ya. Ya. Ada seorang ibu yang ketika saya di sana itu narik kaki saya tuh. Narik kaki saya, kemudian saya salaman. Dia ngomong suasananya kan suasana ramai. Betul? Ya. Oke, salaman lagi. Terus nggak lama lagi kemudian diulangin lagi tuh. Pak Anies dia mengungkapkan sesuatu. Jadi saya mendekat, apa Bu? Gitu. Saya cerita, Pak Anies anak saya pintar Pak. Anak saya pintar Pak. Ya. Selamat Bu. Tapi saya miskin Pak. Anak saya pintar Pak. Saya miskin. Dan menceritakan anak saya itu prestasi ini di antara semua orang Pak. Tapi kita Pak Anies,
Ibu, saya minta nomornya, Bu. Oke, karena banyak orang kan, Ya. saya minta ajudan tolong dicatat nomor Dicatat ibu ini. nomornya. Nomornya dicatat. Dia bilang, saya nggak bawa HP. Kata beliaunya, saya nggak bawa HP. Nomornya nggak apa-apa, catat nama, catat nomor. Ya. Selesai kan, saya dapat tuh nomornya, udah saya pegang. Saya jalan menembus masa tuh, jumlahnya banyak sekali. Sampai di ujung, ibu itu lagi ada di situ. Dia deketin lagi. Apa? Dia berikan saya kertas. Sebuah kardus, ditulisin nama dan nomornya. Pak Anies, ini ya nomor saya, Pak Anies. Ya. Pak Anies, anak saya dulu ceritakan prestasi anaknya. 1, 2, 3. Iya, Bu, nanti kita komunikasi. Kemudian kita komunikasi. Saya cuma mau ceritakan di sini. Ada banyak, ada 1001 cerita lah seperti ini. Ya. Tapi saya ketemu dengan pribadi-pribadi tangguh yang ingin hidup lebih baik. Dia sedang mau mengatakan, saya ingin anak saya punya masa depan lebih baik. Saya ingin anak saya yang potensial bisa berkembang. Ya. Pak Anies tolong, Pak Anies ini anak ini kami. Oke, dia, ibu ini, begitu. Dan itu saya menemukan ibu-ibu sama yang ingin agar masa depan lebih baik. Itu saya tadi bilang, ingin pendidikan lebih baik, ingin kesehatan lebih baik, ingin kalau ada masa depan lebih baik. Ini Pak Feby, saya punya 1001 cerita Pak Feby. Ya. Itulah sebabnya setiap kali selesai di dalam sebuah interaksi, itu banyak inspirasi yang muncul. Inspirasi untuk melakukan ini, lakukan ini. Dan saya dari dulu mengatakan begini, inspirasi itu tidak datang dari meditasi. Inspirasi itu datang dari interaksi. Semakin banyak kita berinteraksi, semakin muncul inspirasi untuk ini harus kita kerjakan, ini harus kerjakan, ini kerjakan. Ide itu muncul bergiliran. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini itu banyak sekali. Dan Bapak temui ketika melakukan perjalanan ya, itu catatan. Karena itu saya mengatakan tadi ini seperti perjalanan spiritual. Dan yang terlihat di depan kamera adalah seorang calon yang berbicara. Seorang calon yang menyapa. Yang terlihat di depan kamera. Yang tidak muncul di depan kamera adalah seorang calon yang menyerap. Menyerap rasa, menyerap pandangan, menyerap suasana, menyerap emosi. Itu nggak ada kelihatan. Dan salaman langsung kerasa kok. Dari gegamannya. Bahkan nyetrum ya? Ya, sederhana aja. Bisa tahu kira-kira profesinya apa dari salaman. Mereka bayang. Gitu ya, ini macul apa tidak? Ya, langsung. Ini biasa pegang pena apa tidak? Itu biasa kerasa. Dan itu bukan diskriminasi. Itu hanya sekedar observasi. Dari kegamannya, dari terasa. Jadi, kami merasakan betul kita ini berinteraksi dengan segala level masyarakat. Saya ingat di Jakarta. Datang ke sebuah kampung yang padat sekali. Datang ke sebuah kampung yang sinar matahari aja nggak bisa menembus gang. Tapi juga datang ke komplek yang udaranya nyaman, yang tamannya hijau. Semua itu adalah bahan observasi. Pak Feby, saya punya 1001 cerita yang begini.